Rakyat Papua berlepas diri dari segala aksi separatisme KKB OPM. Aparat TNI Polri hadir di Papua untuk membela hak hidup masyarakat sipil Papua. Ada dua hal yang menyandra aparat TNI Polri kita. Jadi KKB OPM ini licik juga ya. Liciknya apa? Jadi negara dan aparat TNI Polri kita memang betul-betul harus ekstra bijaksana. Yang menyandra aparat TNI Polri kita adalah hukum perang internasional. Ini merugikan negara kita. Kita harus mengapresiasi tokoh-tokoh adat Papua yang saat ini sudah mulai saling membangun komunikasi, sudah mulai saling berkoordinasi, mengumpulkan dan menyatukan kekuatan untuk sama-sama bergerak menghalau KKB OPM ini. Papua Indonesia sampai kapanpun dan apapun yang terjadi, bahkan sampai langit terbelah. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Ada yang bertanya, Bang, kenapa kok negara dan aparat TNI Polri kita tidak segera menindak tegas memberantas habis KKB OPM ini yang sudah terlampau meresahkan masyarakat sipil Papua katanya. Ya, saya juga kemarin berbicara seperti itu. Saya katakan bahwa negara dan aparat TNI Polri kita terkesan memanjakan kelompok kriminal bersenjata OPM, terkesan memberikan kesempatan yang terlalu luas dan panjang untuk KKB OPM ini melancarkan aksi-aksi separatisme mereka. Ya, saya juga katakan seperti itu. Tetapi saya kemudian berpikir mencari alasan yang pasti kenapa negara dan aparat TNI Polri kita harus betul-betul ekstra bijaksana dalam menyikapi fenomena KKB OPM yang sudah terlampau meresahkan warga sipil Papua ini. Kemarin saya katakan bahwa KKB OPM sudah resmi menyatakan perang. Maka kalau ada peristiwa tembak-menembak antara aparat TNI Polri kita dan kelompok kriminal bersenjata OPM ini, maka itu bukan lagi sebuah pelanggaran HAM. Saya katakan seperti itu. Tetapi ada dua hal yang menyandra aparat TNI Polri kita. Apa itu? Yang pertama adalah isu HAM. Jadi KKB OPM ini licik juga ya. Liciknya apa? Kadang-kadang mereka menyamar sebagai pekerja kebun. Nanti kalau tertembak, mereka akan memanas-manaskan isu pelanggaran HAM bahwa TNI Polri membunuh masyarakat sipil, pekerja kebun, begitu. Jadi ini memang persoalan. Jadi negara dan aparat TNI Polri kita memang betul-betul harus ekstra bijaksana dalam menyikapi fenomena aksi separatisme KKB OPM yang meresahkan ini. Jadi yang pertama adalah isu HAM. Kalau aparat TNI Polri kita tidak bijaksana, meladeni saja tantangan perang dari KKB OPM, kemudian mereka akan memanas-manasi isu HAM dan kemudian itu akan memancing perhatian internasional bahwa negara Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM, yaitu membunuh masyarakat sipil Papua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang menyandra aparat TNI Polri kita adalah hukum perang internasional. Kalau aparat TNI Polri kita meladeni tantangan perang dari KKB OPM ini, maka mesti ada hukum perang internasional yang disepakati. Nah, ini akan menguntungkan KKB OPM itu, sebaliknya akan merugikan negara kita. Artinya apa? Artinya kalau aparat TNI Polri kita menyepakati hukum perang internasional untuk
melakukan perang terhadap KKB OPM ini, maka KKB OPM akan mendapat legitimasi di mata internasional bahwa mereka betul-betul mewakili seantero rakyat Papua. Ini merugikan negara kita. Dan kemudian mereka juga akan mendapat legitimasi di mata internasional bahwa Papua betul-betul sebuah negara atau bangsa yang terpisah dari kedaulatan NKRI. Oke? Karena ada hukum perang yang disepakati. Kalau hukum perang itu disepakati, artinya bahwa negara kita mengakui Papua adalah sebuah negara atau bangsa yang terpisah dari kedaulatan NKRI. Nah itu, jadi ini dua hal yang menyandra aparat TNI Polri kita, sehingga aparat TNI Polri kita tidak begitu leluasa untuk memberantas KKB OPM ini. Nah, yang perlu kita lakukan saat ini adalah memberi apresiasi kepada masyarakat adat Papua yang sudah mulai berang, yang sudah mulai terbakar emosi untuk memerangi KKB OPM. Ini perlu diapresiasi, ya. Kita harus mengapresiasi tokoh-tokoh adat Papua yang saat ini sudah mulai saling membangun komunikasi, sudah mulai saling berkoordinasi, mengumpulkan dan menyatukan kekuatan untuk sama-sama bergerak menghalau KKB OPM ini. Ini harus kita apresiasi. Negara juga harus mengapresiasi ini. Masyarakat Indonesia dimanapun berada harus mengapresiasi sikap masyarakat adat Papua ini. Nah, kalau kemudian seantero rakyat Papua ini bersatu mengumpulkan kekuatan untuk memerangi, menghalau KKB OPM ini, maka itu akan sangat menguntungkan negara kita. Mata dunia internasional akan terbuka untuk melihat kenyataan bahwa KKB tidak mewakili seantero rakyat Papua. Bahwa rakyat Papua berlepas diri dari segala aksi separatisme KKB OPM. Maka kemudian dari itu aparat TNI Polri kita akan lebih leluasa untuk mengambil tindakan tegas terhadap KKB OPM ini. Dan image-nya adalah aparat TNI Polri hadir di Papua untuk membela hak hidup masyarakat sipil Papua. Jadi saudara-saudaraku, mari kita beri apresiasi terhadap masyarakat adat Papua, terhadap para tokoh adat Papua yang sudah mulai saling berkoordinasi, mengumpulkan dan menyatukan kekuatan untuk memerangi, menghalau KKB OPM yang sudah terlampau meresahkan rakyat sipil Papua, bahkan meresahkan seantero rakyat Indonesia. Semoga ini menjawab, ya. Saya Kristianto Yen Oni, Papua Indonesia. Sampai kapanpun dan apapun yang terjadi, bahkan sampai langit terbelah, Papua tetap bagian penting dalam satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan NKRI. Bravo NKRI, bravo Papua, Papua bangkit, Papua NKRI, merdeka.